Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada adik kandung kami, yaitu almarhum Muhammad Zainuddin Zamzami bin Kiai Haji Ahmad Juwaini yang meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa beliau. Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah beliau. Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita yang mendoakan Allah berkahi umur kita sehingga semakin bertambah umur kita, semakin istiqamah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Wa ila arwahi ajdadina wa abaina wa ikhwatina khususan ila ruhil marhum Muhammad Zainuddin Zamzami bin Kiai Haji Ahmad Juwaini wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim fikih imamuna al-Imam Syafi'i yang masih membahas mengenai hukum-hukum seputar pernikahan. Pembahasan mengenai hukum-hukum seputar pernikahan menjadi sangat penting karena seperti yang sudah saya sampaikan, adanya fenomena yang cukup mengkhawatirkan di mana angka pernikahan di Indonesia khususnya sudah mencapai angka 2 juta per tahun. 2 juta pernikahan per tahun. Suatu angka yang sangat bagus dan menggembirakan. Namun di sisi lain, angka perceraian di Indonesia ini per tahunnya
sudah mencapai sekitar 365.000 kasus perceraian per tahun di Indonesia. Sehingga kalau kita ambil rata-rata per hari, maka kita akan dapatkan angka yaitu di Indonesia setiap hari ada sekitar 900 sampai 1.000 pasangan bercerai. 900 sampai 1.000 pasangan bercerai setiap hari. Nah, ini merupakan angka yang cukup mengkhawatirkan. Dan ini tentunya banyak faktor yang menyebabkannya, tetapi lagi-lagi mari sama-sama kita kembali ke fondasi. Mari sama-sama kita kembali ke dasar, di mana bangunan rumah tangga itu akan didirikan, yaitu pengetahuan ilmu mengenai hukum-hukum pernikahan. Sehingga dengan menguasai ilmu-ilmu dan hukum-hukum pernikahan, mulai dari proses lamaran, mulai dari proses memilih pasangan, itu semua dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan insya Allah, jika selera kita terbimbing, maka hidup kita akan terarah. Pilihan-pilihan hidup kita akan menjadi pilihan-pilihan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak menjadikan materi sebagai hal yang mendominasi, tetapi kemuliaan-kemuliaan yang diarahkan dan diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya itulah yang akan memberkahi kehidupan rumah tangga kita nanti. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah mulai membahas mengenai hukum-hukum seputar pernikahan. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan membahas masih sedikit tentang masalah wali, khususnya orang-orang yang tidak mempunyai wali. Orang-orang yang tidak memiliki kerabat yang bisa atau sah dijadikan sebagai wali. Karena memang pada prinsipnya adalah kalau masih ada yang lebih dekat, maka tidak boleh yang menjadi wali nikah itu yang lebih jauh. Ini prinsipnya di dalam madhab Imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau ada yang lebih dekat, maka tidak boleh yang lebih jauh dijadikan sebagai wali. Ini bisa membuat suatu pernikahan akadnya menjadi tidak sah. Sehingga harus betul-betul diperhatikan urutan-urutan wali yang sudah saya sampaikan pada kesempatan taklim sebelum taklim kita pada hari ini. Thumma in lam yujad waliyun mimman marra. Kemudian kalau seandainya seseorang tidak memiliki wali dari orang-orang yang disebutkan di atas, fayuzawwijuha muhakkabun adlun hurrun wallathu ma'a khatibiha amraha liyuzawwijaha minhu. Wa illam yakun mujtahidan idza lam yakun thamma qadhin. Kalau seandainya tidak ada qadhi, tidak ada hakim, jadi seumpamanya misalkan dari keluarga yang sah menjadi wali sama sekali tidak ada. Lalu kemudian juga tidak ada qadhi. Maka jamaah rahimakumullah, seorang wanita bisa meminta orang yang dia percaya, orang yang dia percaya akhlaknya, kemudian orang yang dia percaya ilmu agamanya, untuk menikahkannya dengan laki-laki yang dia pilih. Jadi syaratnya ini adalah selama tidak ada qadhi atau tidak ada hakim. Dalam hal ini misalkan kantor urusan agama setempat. Kemudian in kanal hakim, atau ada hakim, la yuzawwiju illa bidarahima. Ada hakim tapi dia minta bayaran. Saya mau menikahkan kamu tapi bayar saya sekian. Dan orang ini tidak punya uang yang cukup untuk membayar hakim tersebut.
Kama hadatsal an, seperti yang banyak terjadi saat ini. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan seperti itu. Fatajihu anna laha an tuwalliya adlan ma'a wujudih. Jadi boleh seorang wanita itu kemudian memilih seorang laki-laki yang adil, seorang laki-laki yang dipercaya, tidak fasik. Artinya tidak fasik itu dia tidak melakukan dosa-dosa, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, barangkali seperti itu. Kemudian dia bisa minta tolong untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dia pilih. Nah, jadi inilah solusi dalam Islam bagi wanita-wanita yang tidak memiliki wali. Jamaah rahimakumullah, bagi wanita yang tidak memiliki wali, maka pada dasarnya harusnya adalah as-sultan waliyyu man la waliyalah. Penguasa itu adalah wali bagi orang yang ingin menikah tapi tidak punya wali. Seharusnya pemerintah, hakim yang memiliki otoritas kepemimpinan di masyarakat. Tapi manakala itu juga tidak ada, maka jamaah rahimakumullah atau terkendala seperti tadi, maka jamaah rahimakumullah seorang wanita boleh meminta tolong kepada seorang ulama misalkan untuk menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang dia pilih. Jadi tentunya wali ini juga tetap tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Jadi misalkan tidak ada hakim, sudahlah siapa saja ketemu di jalan, dia orang baik, udah kamu jadi wali saya, tolong nikahkan saya. Itu tidak boleh seperti itu. Tetap harus orang-orang yang betul-betul memiliki kredibilitas. Di dalam hal ini misalkan seorang ulama, seorang tokoh begitu, tokoh agama, tokoh masyarakat yang memiliki karakter yang baik. Ini juga dalam kondisi tidak ada hakim sama sekali, boleh seorang wanita meminta untuk dinikahkan kepada laki-laki yang dia pilih. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang lain. Pembahasan berikutnya di dalam kitab Fathul Mu'in yaitu adalah faslun fil kafa'ah. Pembahasan mengenai kufu. Kufu ini adalah kesetaraan, yaitu musawatu halir rajul li halil mar'ah. Yang disebut dengan kafa'ah adalah musawatu halir rajuli li halil mar'ah. Kesetaraan, kesamaan kondisi laki-laki terhadap kondisi perempuan. Ini juga disebutkan di dalam pembahasan pernikahan dalam madhab Imamuna al-Imam Syafi'i. Tapi seperti apa kedudukannya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jamaah rahimakumullah, dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan faslun fil kafa'ah, bab yang menjelaskan tentang kesetaraan kondisi laki-laki dan kondisi perempuan yang akan menikah. Wa hiya mu'tabaratun fin nikah la li sihhatihi bal li annaha haqqun lil mar'ati wal wali falahuma isqatuha. Wa hiya mu'tabarah fin nikah. Mengenai masalah kufu atau kafa'ah ini, kesetaraan kondisi ini, dalam masalah nikah, dalam madhab Imamuna al-Imam Syafi'i, hiya mu'tabarah. Ini harus digarisbawahi. Adalah bisa menjadi bahan pertimbangan. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus posisikan dulu di mana posisi masalah keseimbangan atau kesetaraan kondisi ini.
Apakah dia itu menentukan sah atau tidaknya pernikahan atau tidak. Nah, jamaah rahimakumullah, di awal dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wahiyya mu'tabaratun fin nikah. Boleh menjadi pertimbangan. La li sihhatihi, dan tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Jadi masalah kafaah ini pertimbangan saja. Meskipun tidak kufu, pernikahannya tetap sah. Lalu pertanyaannya, kenapa ada pembahasan mengenai kafaah? Karena jamaah rahimakumullah, di dalam Islam, ketika laki-laki dan perempuan menikah, yang diharapkan adalah mudah untuk bersatu dan hidup rukun. Semakin sedikit perbedaan, maka rumah tangga itu akan semakin mudah untuk berjalan secara harmonis. Dan semakin banyak perbedaan, maka akan semakin banyak tantangan yang akan dihadapi dalam rumah tangga itu. Nah, jadi Islam mengingatkan boleh saja kafaah ini menjadi bahan pertimbangan. Bal li annaha haqqun lil mar'ati wal wali. Bahkan masalah kafaah ini adalah hak daripada wanita yang akan menikah dan hak daripada walinya. Jadi dia lihat apakah calon menantunya ini memiliki kesetaraan kondisi dengannya atau tidak. Kira-kira seperti itu. Falahuma isqatuha. Tetapi baik wanita maupun walinya boleh saja untuk menggugurkan masalah kafaah. Seumpamanya saja meskipun ada perbedaan dalam kondisi, sudahlah tidak apa-apa, tidak masalah. Pernikahannya tetap hukumnya adalah sah. Hanya saja syariat memberikan kehati-hatian lebih agar rumah tangga ini betul-betul menjadi rumah tangga yang berhasil. Jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, masalah kesetaraan kondisi ini adalah pertimbangan dan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. La yukafi'u hurratan asliyatan aw atiqah wala man lam yamassaha ar-riqqu aw aba'aha awil aqraba ilaiha minhum ghairuha bi an la yakuna mithlaha fi dzalik. Contohnya saja, wanita yang merdeka dan tidak pernah tersentuh perbudakan, maka dia tidak kufu kalau dinikahkan dengan laki-laki yang berasal dari budak. Kira-kira seperti itu contohnya. Wala afifatan wa sunniyatan ghairuhuma min fasiqin wa mubtadi'in. Juga seorang wanita yang solehah, wanita yang menjaga betul kehormatan dan kesucian dirinya, dan dia juga wanita yang sunni, menjaga ajaran agamanya, kemudian berfaham ahlu sunnah wal jamaah, maka dia tidak sekufu dengan laki-laki yang fasik. Menikah dengan laki-laki yang fasik, yang sholatnya bolong-bolong umpamanya, yang puasanya juga bolong-bolong umpamanya, puasa Ramadan. Ya. Nah, ini contohnya jamaah rahimakumullah. Jadi antara laki-laki dan perempuan ini harus kufu. Kalau istrinya atau calon mempelai istri ini, mempelai wanita ini orang yang rajin beribadah, maka hendaknya dia mencari calon pria yang juga sama. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang sering kali menjadi kendala. Banyak sekali pasangan muda yang datang dan mengeluhkan bahwa suaminya sulit untuk diajak sholat. Lalu kemudian ada lagi yang datang bahwa
istrinya yang sulit untuk diajak beribadah seumpamanya. Nah, inilah hal-hal seperti inilah yang dihindari dengan konsep kafaah ini, jamaah rahimakumullah. Konsep kesetaraan kondisi seperti ini. Jadi hendaknya pilihlah ya calon-calon mempelai yang kufu. Dan ini adalah hak wali. Jadi orang tua berhak untuk bertanya, untuk mencari tahu apakah calon menantunya itu sholat atau tidak. Calon menantunya itu seperti apa ibadahnya. Itu adalah hak daripada wali. Fal fasiqu kuf'un lil fasiqah. Laki-laki yang fasik satu kufu dengan wanita yang fasik. Inistawaya fiskuhuma. Kalau dua-duanya sama-sama fasik. Nah, ini jangan sampai terjadi, jamaah rahimakumullah, pada keluarga kita. Nah, mudah-mudahan anak-anak keturunan kita selalu diberikan jodoh yang soleh dan solehah, yang membahagiakan tidak hanya mereka berdua, tapi juga orang tua dan keluarganya. Kemudian wala nasibatan min Arabiyyah wa Quraisyiyah wa Hashimiyah atau Muttalibiyah ghairuha. Juga dari sisi nasab. Ini juga boleh menjadi pertimbangan. Artinya umpamanya kalau di dalam masyarakat Arab ada Quraisy, ada Hashimi, ada Muttalibi. Keturunan Quraisy, keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Abdul Muttalib misalkan. Nah, ini juga harus bisa menjadi pertimbangan. La yukafi'u arabiyatan aban ghairuha minal ajam. Umpamanya saja ketika ada seorang wanita Arab ingin menikah dengan wanita di luar Arab, maka harus betul-betul dipertimbangkan. Lalu bagaimana kalau tetap menikah? Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa masalah kufu tidak menentukan sama sekali sah atau tidaknya pernikahan, tetapi semangatnya adalah untuk mempermudah rumah tangga yang akan dijalani. Dan ini jamaah rahimakumullah tidak terkait dengan kaya atau miskin, tetapi tidak terkait dengan perasaan bahwa saya orang Arab umpamanya lebih baik dari orang non-Arab. Itu tidak boleh sama sekali. Boleh jadi bahan pertimbangan dengan semangat untuk mempermudah rumah tangga, merukunkan rumah tangga, bukan untuk melihat mana yang lebih baik dan mana yang lebih rendah. Kalau seandainya konsep kufu ini dibahas dalam tataran ini saya lebih tinggi, dia lebih rendah, maka itu tidak termasuk pembahasan dalam konsep kufu. Karena dalam Islam yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi sekali lagi semangatnya bukan untuk mengatakan bahwa kami lebih tinggi dari keluarga Anda, kami lebih hebat dari keluarga Anda, bukan seperti itu. Tapi semangatnya adalah untuk mempermudah rumah tangga orang-orang yang akan menikah di keluarga kita. Nah, ini adalah konsep kufu di dalam Islam yang sekali lagi jamaah rahimakumullah tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan, tetapi hanya sebagai pertimbangan di dalam memilih calon-calon pasangan. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan dengan pembahasan faslun fis shadaq. Bab mengenai as-shadaq. Shadaq ini kalau bahasa sehari-hari yang lebih populer disebut dengan mahar. Jadi shadaq ini adalah mahar. Dari segi bahasa, as-shadaq itu wahwa ma wajaba binikahin aw wat'in wa summiya bidzalika li isy'arihi bi sidqi raghbati badilihi fi nikah alladhi huwa al-aslu fi ijabihi. Yang disebut dengan shadaq atau mahar itu adalah sesuatu yang wajib untuk menikah. Jadi mahar ini hukumnya wajib dalam suatu pernikahan. Dan disebut shadaq di dalam fikih karena li'isy'arihi bisidqi raghbati badilihi fin nikah, untuk menunjukkan kesungguhan niat, kekuatan tekad
dari laki-laki yang ingin menikah agar tidak mempermainkan perempuan. Nah, jadi filosofi di awal pernikahan itu adalah seorang laki-laki tidak boleh meremehkan perempuan. Nah, ini filosofi mahar. Jadi kalau kita tangkap filosofi mahar, itu adalah Allah wajibkan seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan untuk memberinya mahar karena memuliakannya, menghargainya. Jadi ketika setelah menikah, seorang laki-laki menghinakan istrinya, seorang laki-laki merendahkan istrinya, seorang laki-laki menganggap remeh istrinya, maka sebetulnya dia sudah mengkhianati filosofi mahar yang dia berikan. Atau barangkali memang tidak mengerti, karena memang dianggap hanya sekedar seremoni. Nah, ini yang paling berbahaya dalam pernikahan. Ketika rangkaian acara yang begitu rapi disusun oleh event organizer misalkan, dijalankan begitu rapi, tapi ternyata adalah sekedar seremoni saja. Filosofi syar'inya tidak didapati. Filosofi syar'inya tidak difahami. Nah, inilah yang kemudian membahayakan sekali biduk rumah tangga yang baru saja mulai berlayar. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika berbicara mahar saja, filosofinya adalah sebetulnya seorang laki-laki wajib memuliakan wanita. Karena mahar merupakan kesungguhan niat untuk menikahi seorang wanita. Dan seperti yang juga saya sampaikan sebelumnya adalah bahwa di dalam Al-Quranul Karim itu hanya ada 2 perjanjian yang disebutkan oleh Allah dengan mitsaqan ghalizah, dengan perjanjian yang sangat-sangat berat. Yang pertama adalah perjanjian yang Allah ambil dari para nabi dan rasul dalam menyampaikan risalah. Disebut mitsaqan ghalizah. Dan yang kedua adalah akad nikah. Allah sebut dalam Al-Quran juga sebagai mitsaqan ghalizah. Jadi akad nikah antara laki-laki dan perempuan digunakan oleh Allah dengan sebutan yang persis sama ketika Allah mengambil sumpah dari para nabi dan rasulnya untuk menyampaikan risalah. Jamaah rahimakumullah, karena itu inilah filosofinya dalam pernikahan. Seorang laki-laki diwajibkan membayar mahar sebagai tanda bahwa dia menghargai. Bahkan di dalam kitab ini, jamaah rahimakumullah, disebutkan bahwa mahar itu hukumnya wajib, tetapi sunnah disebutkan di dalam akad. Jadi kalaupun tidak disebutkan di dalam akad nikah apa maharnya, maka akadnya tetap sah. Karena untuk disebutkan di dalam akad ini hukumnya sunnah. Tapi mahar itu sendiri hukumnya wajib diberikan kepada wanita dan menjadi hak dari wanita. Kemudian ada batasannya jamaah rahimakumullah. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wa adamu ziyadatin ala 500 dirham asdiqatu banatihi sallallahu alaihi wasallam au nuqsanin an asyrati darahim khalisah. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan mahar ini hendaknya tidak lebih dari 500 dirham. Kemudian tidak kurang dari 10 dirham. Jadi maksimum 500, minimumnya 50. Minimumnya mohon maaf 10 dirham. Nah, maksimum ini sebetulnya tidak ada batasannya, boleh saja lebih. Boleh saja lebih. Tetapi disesuaikan dengan kemampuan dari calon mempelai laki-lakinya. Nah, 500 dirham ini, jamaah rahimakumullah, adalah mahar yang diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya. Rasulullah memberikan mahar sebanyak 500 dirham. Ada beberapa cara yang mudah untuk mengetahui berapa nilai 500 dirham itu.
Di antaranya misalkan walaupun ini nanti nilainya agak berbeda-beda, kita ambil gampang saja 500 dirham itu sama dengan 50 dinar emas. Nah, di zaman Rasulullah 1 dinar emas itu bisa untuk beli 1 ekor kambing. Jadi kalau 50 dinar emas, 500 dirham atau 50 dinar emas berarti bisa membelikan 50 ekor kambing. Itu mahar Rasulullah SAW kepada istrinya. Dan kalau misalkan kita ambil harga 1 ekor kambing, misalkan 1,5 juta saja, maka dikali dengan 50 ekor kambing, berarti kurang lebih sekitar 75 juta. Nah ini mahar yang Rasulullah berikan kepada beberapa istrinya. Adapun Khadijah, mahar Rasulullah itu adalah 20 unta bakrah. 20 unta bakrah itu kalau kita konversikan dalam kurs saat ini, 20 unta itu bakrah adalah jenis unta yang sangat bagus, kualitas terbaik. Harganya bisa 50 juta 1 ekor, berarti sekitar 1 miliar. Sekitar kurang lebih 1 miliar mahar yang diberikan Rasulullah kepada Khadijah. Kemudian minimumnya disebutkan tadi dalam kitab Fathul Mu'in, minimumnya adalah 10 dirham. 10 dirham ini jamaah rahimakumullah, minimumnya 10 dirham. Kalau kita kurskan, ya kurang lebih sekitar 1,5 juta kurang lebih. 1 juta sampai dengan 1,5 juta rupiah. Ini minimum mahar dalam madhab Imamuna al-Imam Asy-Syafi'i. Karena itu tolong diperhatikan. Bagi yang akan menikah misalkan dia memberikan mahar dengan uang sesuai tanggal pernikahan. Sebetulnya itu tidak ada aturan sama sekali. Itu adalah tradisi yang dipopulerkan. Tapi sesuai dengan aturan fikih Imam Syafi'i, minimumnya adalah 10 dirham. Yaitu sekitar 1,5 juta rupiah. Nah inilah jamaah rahimakumullah pembahasan kita mengenai mahar. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang jenis-jenis mahar yang diperbolehkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang lebih penting pembahasan ini bukan hanya penting bagi yang belum menikah, tetapi juga bagi yang sudah menikah, agar kita bisa menangkap filosofinya apa. Sejak awal itu filosofinya apa yang Allah inginkan dari pasangan suami istri, sehingga memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semuanya. Assalamualaikum.